Juli. Waalaikumsalam Ibu Ijun. Iya, saya dengar hari ini Ibu mau mengadakan coaching ya bersama Pak Juanda. Iya Bu, saya hari ini rencana mau coaching bersama Pak Juanda Ibu. Oh iya, kalau boleh tahu kira-kira Ibu sudah tahu belum masalah apa yang akan dibahas saat kegiatan coaching nanti bersama Pak Juanda, Bu? Belum tahu sih Bu, cuman tadi kita sudah berkomunikasi dengan Pak Juanda melalui WA, tapi belum ada berbicara tentang masalah apa yang akan kita bahas hari ini Bu. Nanti pas ketemu barangkali nanti baru kita tahu apa permasalahan yang akan disampaikan oleh Pak Juanda Ibu. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian dalam kegiatan coaching nanti, apa sih yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi? Eh, Pada waktu coaching nanti Bu, yang akan saya kembangkan nanti itu ada 3 ya Bu ya. Dari mendengarkan aktif, kemudian saya juga akan mencoba hadir secara penuh. Selanjutnya nanti saya juga akan mencoba mengajukan pertanyaan berbobot. Kenapa pertanyaan berbobot yang ingin saya sampaikan Ibu? Karena di sini saya akan mencoba menggali permasalahan dari Pak Juanda sehingga nanti Pak Juanda itu bisa berbicara leluasa terkait dengan permasalahan yang beliau hadapi di sekolah. Begitu ya Bu ya. Berarti kompetensi dalam kegiatan coaching tersebut Ibu sudah dapat mengembangkan pada proses coaching, yaitu yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengar secara aktif, kemudian hadir secara penuh, kemudian melontarkan beberapa pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Ibu. Baiklah Bu, selanjutnya masuk ke pertanyaan kedua nih. Kompetensi apa sih yang ingin Ibu tonjolkan dalam kegiatan coaching nanti? Kalau dari 3 kompetensi yang saya sampaikan Bu, mungkin kompetensi yang ingin saya tonjolkan nanti Bu terkait dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena menurut saya ini kompetensi yang sedikit sulit. Tapi ada juga sih kehadiran penuh, ini juga akan saya coba nanti tonjolkan di dalam kegiatan coaching hari ini. Dan selanjutnya nanti kehadiran penuh juga, ya kehadiran penuh tadi sudah ya Bu ya. Kemudian saya juga akan mencoba mendengarkan secara aktif dari setiap permasalahan dan solusi yang disampaikan nanti oleh Pak Juanda. Oh begitu ya Bu ya, iya benar sekali Bu. Jadi pertanyaan yang nantinya Ibu lontarkan kepada Pak Juanda tadi dapat membantu kompetensi coaching itu sendiri ya Bu, sehingga permasalahan yang dihadapinya dapat dicari solusinya sendiri, begitu ya Bu ya. Iya Bu, karena menurut saya Bu, dari pertanyaan berbobot yang kita sampaikan itu Bu, itu bisa membangun kompetensi coaching nanti. Iya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir ini Bu. Apa sih indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching nanti Bu? Indikator yang ingin saya capai Bu ya pastinya saya berharap dari percakapan coaching ini nanti Bu itu bisa mengidentifikasi masalah dari Pak Juanda sendiri. Selanjutnya nanti juga Pak Juanda itu bisa memikirkan ide-ide atau rencana apa yang akan Pak Juanda buat supaya permasalahan yang dihadapi Pak Juanda itu bisa terselesaikan dengan baik. Iya benar sekali Bu, ternyata tujuannya tidak muluk-muluk ya Bu ya, hanya Ibu bagaimana si coach tersebut mencari solusi dari permasalahan dia sendiri, kemudian Ibu juga dapat membantunya sedikit-sedikit, kemudian semoga nanti percakapan Ibu bersama coaching dapat berjalan dengan baik. Jadi boleh dipanggil coachingnya ya Bu? Oke, baik Bu. Assalamualaikum Pak Juanda. Salam Bu. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah tetap semangat luar biasa Bu. Oke, terima kasih Bapak. Hari ini kita akan berbicara terkait permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira apa permasalahan Bapak hadapi di sekolah Pak? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini. Dimana siswa ini bos? Siswa saya selalu sering datang terlambat ke sekolah. Dan saya ingin menemukan cara untuk menanganinya agar mereka bisa datang lebih tepat waktu datang ke sekolah. Oke, berarti di sini kita akan mencoba fokus mencari solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, yaitu tentang kehadiran siswa yang tidak tepat waktu ke sekolah ya Pak ya. Oke, baik.
Sekarang kita coba identifikasi dulu dari situasi permasalahan Bapak ya Pak ya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira di angka berapa Bapak ingin tujuan ini tercapai Pak? Mungkin menurut saya, Ya. saya sekarang yang ingin saya berikan pada skala ini skala 6. 6 ya Pak Nah, ya. karena Ya. masih banyak siswa yang sering datang terlambat ke sekolah dan mempengaruhi proses belajar mereka. Oke, baik, saya mengerti ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, kira-kira kekuatan apalah yang Bapak miliki untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Setelah saya memberikan pemahaman kepada mereka, Ya. ada beberapa siswa Bu sebenarnya sudah mencoba memperbaiki kebiasaan-kebiasaan terlambat untuk datang ke sekolah. Ya. Oh itu dia Pak ya, oke Pak baik. Adakah peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak lihat Pak? Mungkin peluang yang saya lihat, saya melibatkan orang tua dan membuat peraturan-peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi nanti datang tepat waktu ke sekolah. Oh baik. Menurut saya itu sih. Ya, oke baik. Lalu Pak, bagaimana hambatan atau kendala yang mungkin muncul nantinya? Ada beberapa hambatan Bu, dari faktor mungkin faktornya jarak rumah, mahasiswa itu agak jauh dari sekolah, bisa saja kadang transportasi, Ya. kadang iklim atau cuacanya itu kan berganti-ganti ya Bu. Jadi bisa saja pengaruh karena cuaca, itu yang membuat mereka datang terlambat ke sekolah. Jadi bagaimana menurut Bapak kira-kira solusi apa yang akan Bapak terapkan nantinya Pak? Oke, mungkin menurut saya yang pertama saya melibatkan orang tua supaya lebih aktif melihat perkembangan anak dan mungkin juga mengadakan kegiatan-kegiatan membuat siswa lebih antusias datang ke sekolah. Oke, saya rasa itu langkah yang bagus ya Pak ya. Jadi menurut Bapak, bagaimana Bapak merencanakan untuk tujuan ini Pak? Saya berencana Bu, Ya. bekerja sama dengan guru-guru yang ada di sekolah, Ya. orang tua, dan melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga mengadakan acara-acara yang menyenangkan atau proyek-proyek yang menyenangkan bagi mereka supaya mereka lebih tertarik untuk datang lebih awal ke sekolah. Oke baik. Nah, dari sekian banyak rencana tadi yang sudah Bapak sampaikan, ada nggak prioritas tertentu dalam rencana Bapak ini Pak? Prioritas utama bagi saya tetap melibatkan orang tua, dalam kegiatan sekolah, yaitu kita bisa menciptakan aturan-aturan lebih menarik supaya anak itu nanti lebih termotivasi untuk datang ke sekolah lebih awal. Oke. Baik, itu langkah yang sudah cukup bagus ya Pak ya. Untuk jangka waktunya Pak, kira-kira target Bapak ini apa anak realisasi? Menurut saya sebenarnya saya nggak berani juga memasang target, Iya. tapi saya coba lah nanti ke depan mungkin dalam beberapa bulan atau bulan pertama ini pun sudah saya melihat perubahan positif, lebih banyak siswa yang lebih datang ke sekolah. Oke baik, sudah cukup Pak ya. Bagaimana nanti Bapak mengukur keberhasilan dari rencana Bapak ini? Oke, menurut saya bisa saja keberhasilan ini terlihat dari bagaimana siswa datang untuk semangat datang ke sekolah, mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah kita buat, bisa saja nanti terpengaruh pada peraturan-peraturan baru yang telah dibuat oleh sekolah. Oke, siap. Dari setiap rencana yang sudah kita buat Pak, pasti ada tantangan dan hambatan ya Pak ya. Kira-kira apalah rencana Bapak untuk menghadapi tantangan tersebut Pak? Saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berjalan dengan lancar. Kadang Bu, apa rencana kita kadang nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi mungkin saya cari nanti bagaimana solusi-solusi yang lebih kreatif untuk mencoba mereka termotivasi. Bisa saja nanti berbicara dengan guru-guru yang ada di sekolah untuk mendapatkan solusi yang lain. Oke, siap. Itu sudah cukup bagus ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan komitmen Bapak terhadap rencana ini Pak? Saya berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini
dan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dan tepat waktu. Oke. Baik. Berikutnya Pak, siapa saja nanti yang orang-orang atau pihak yang Bapak harapkan bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Sebenarnya Bu, rencana itu kan nggak bisa kita libatkan satu orang. Iya benar. Kita perlu bantuan dari guru-guru yang berkepentingan yang ada di sekolah itu. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, baik Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah nanti sesi coaching ini? Saya akan berusaha lah Bu memantau perkembangan rencana dan terus berkomunikasi melalui pendekatan. Ada hal-hal yang perlu saya diskusikan nanti ke depan kepada teman-teman. Oke, baik. Ini saya rasa rencana yang Bapak buat ini sudah luar biasa ya Pak ya. Saya percaya ini Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Tapi nanti ke depannya Pak, kalau ada perkembangan baik atau mungkin Bapak menghadapi kendala pada saat melaksanakan rencana aksi ini, atau Bapak butuh bantuan, Bapak jangan ragu-ragu untuk berbicara dengan saya ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Saya sangat menghargai dukungan yang Ibu berikan kepada saya. Iya, baik Pak. Semoga rencana aksi yang sudah Bapak buat ini bisa membawa perubahan positif terkait dengan permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah, yaitu dengan terlambatnya siswa datang ke sekolah ya Pak ya. Amin. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Juanda. Tetap semangat ya Pak ya, tetap berusaha untuk kebaikan anak-anak kita bersama Pak. Oke, sampai jumpa ya Bu. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu ya, kembali lagi. Tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching bersama Pak Juan. Jadi kira-kira nih dari hasil kegiatan coaching tadi, apa sih indikator yang sudah kita bicarakan di awal tadi sudah dapat tercapai menurut Ibu? Oke, alhamdulillah ya Bu. Tadi kita sudah melakukan kegiatan coaching bersama dengan Pak Juanda. Di situ pun Pak Juanda sudah menyampaikan permasalahan yang beliau hadapi di sekolah. Dan ternyata Bu, permasalahan Pak Juanda itu terkait dengan banyaknya siswa yang selalu datang terlambat. Jadi pada saat kita coaching tadi Bu, saya mencoba menggali informasi, kemudian mengidentifikasi masalahnya dan mengajak Pak Juanda untuk kira-kira apa yang bisa Pak Juanda lakukan ya Bu ya. Dan ternyata pada saat kita coaching itu Pak Juanda sudah punya 2 solusi Bu yang akan Pak Juanda lakukan. Itu yang pertama, Pak Juanda akan mencoba bekerja sama dengan orang tua siswa. Kemudian Pak Juanda juga selanjutnya nanti akan mencoba membuat kegiatan yang menarik supaya anak-anak ini bisa termotivasi untuk datang ke sekolah tepat waktu itu. Iya, jadi indikator yang Ibu ucapkan tadi sudah dapat tercapai ya Bu, karena indikator yang ingin Ibu terapkan adalah menggali potensi, kemudian solusi dari masalah Pak Juanda tersebut ya Bu. Ya, alhamdulillah Ibu, tadi Pak Juanda juga sudah bercerita panjang lebar dan Pak Juanda juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Juanda hadapi. Oke. Jadi dari observasi yang telah saya lakukan dengan melihat kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Juanda, sudah sangat luar biasa sekali Bu. Terima kasih Bu. Iya, sehingga Ibu juga sudah mempunyai kompetensi yang sangat bagus untuk melemparkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian sehingga coaching yang Ibu hadapi nggak perlu harus diarahkan lagi, nggak perlu kasih pandangan, kemudian hanya dengan pertanyaan yang Ibu lontarkan, coach tersebut dapat mencari solusi dari permasalahan beliau. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, dengan rileks, kemudian menyampaikan permasalahan atau menyampaikan masalah yang dihadapinya. Jadi dari kegiatan coaching ini, kira-kira hal apakah yang ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya? Baik Bu. Walaupun tadi di awal mungkin kompetensinya sudah tercapai 3 ya Bu ya, tapi sebagai coach juga saya akan terus berlatih atau berusaha berlatih untuk mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, supaya potensi dari coach atau potensi coach yang saya miliki itu bisa lebih mantap lagi. Iya, saya yakin
dari hasil kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Juanda tadi, bisa mengasah lebih dalam lagi keterampilan Ibu dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian terima kasih Bu atas waktunya, mudah-mudahan untuk kedepannya sama-sama lagi kita dapat berbuat hal yang lebih baik lagi. Iya, benar sekali Ibu. Itu juga yang jadi harapan saya Ibu. Terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih kembali. Oke Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.